Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wassalamuhu, balagha risalah wa addal amanah, wa nasahal ummah, وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلاة الله وسلامه على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وجهاد واتباع إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Jalalah, yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Thayyib. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita Syarah Riyadhus Shalihin li Fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang ketujuh, yaitu berkenaan dengan babu wujubil inqiyadi li hukmillahi ta'ala. Bab kewajiban melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan perlu kita ketahui ikhwani, agama Islam adalah agama yang telah sempurna. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Dengan tegas Allah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Maka pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam untukmu dan aku cukupkan Islam sebagai agamamu, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka Islam adalah agama yang dimana mengatur umatnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur hambanya segalanya, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Dan kita ketahui, hanya pada agama Islam sajalah yang dimana umatnya ini diatur dari hal yang kecil, buang hajat, sampai hal yang besar, yaitu masalah tauhid. Ya, tidak ada pada agama yang lainnya di mana Allah Subhanahu wa taala mengatur umatnya ketika hendak ingin masuk ke WC. Antum perhatikan di sini, Allah perintahkan untuk menggunakan kaki kiri. Kemudian ketika keluar kamar mandi, Allah perintahkan untuk menggunakan kaki kanan. Nah, ini sesuatu yang
menurut bagi kita ini adalah hal yang remeh, hal yang biasa. Tapi sangat besar sekali utamaannya. Dan mungkin kita tidak pernah berpikir kenapa Allah perintahkan hambanya untuk ketika masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri, keluar kaki kanan. Kemudian ketika menggunakan sendal dengan kaki kanan, melepas dengan kaki kiri, dan seterusnya. Di mana hal ini adalah hal yang sangat besar sekali. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang menjadikan umatnya tunduk, patuh, taat terhadap aturan perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Selama ini kita berpikir apa itu Islam? Ya, apa itu sejatinya Islam? Kita hanya mengetahui beribadah, melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah, kemudian melaksanakan atau meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Maka Islam itu sejatinya adalah dijelaskan oleh para ulama sebagaimana mereka mengatakan al-istislamu lillah bitauhid, menyerahkan segala sesuatu perkara urusan dunia dan agama kita ini kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Itu dikatakan sebagai Islam. Mentauhidkan Allah. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk patuh dengan ketaatan yang Allah aturkan kepada kita. Maka itu dikatakan sebagai Islam. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan dan pelaku syirik. Maka itu sejatinya dikatakan sebagai seorang muslim. Ya. Maka kalau misalkan ada seorang muslim yang ketika Allah perintahkan makan tangan kanan, minum tangan kanan, kemudian membersihkan hajat dengan tangan kiri, dan dia masih bertanya, kenapa? Bagaimana? Kok bisa? Maka ini dipertanyakan keislamannya. Karena sejatinya sebagai seorang muslim adalah menyerahkan segalanya, tunduk dan patuh terhadap aturan perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Maka ini dikatakan sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala semampu yang kita miliki. Baik, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-65, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum." Maka demi Rabbmu, kata Allah, wahai Muhammad, tidaklah mereka beriman kepadaku, kata Allah, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus perkara di dalam perselisihan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian tidak ada rasa keberatan di dalam hati mereka, mimma qadaita wa yusallimu taslima, terhadap keputusan yang engkau putuskan, dan mereka menerima sepenuhnya dengan putusanmu. Kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, kemudian terjadi perselisihan di antara kita misalnya dalam urusan agama, maka kewajiban bagi kita adalah untuk apa? Mengembalikan urusan perkara agama Islam ini kepada Rasulnya sebagai pemutus perkara dalam hukum Islam, sampai tidak ada rasa keberatan pada diri kita, dan menjadikan kita
menerima sepenuhnya, tunduk patuh terhadap aturan yang Allah aturkan kepada kita. Maka itu sebagai seorang muslim. Kemudian dalam firman yang lain, Allah berfirman, Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-36, "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim." Dan tidaklah sepatutnya bagi seorang mukmin dan seorang mukminah apabila Allah telah menetapkan dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara perintah baginya, an yakuna lahumul khiyarah min amrihim, mereka memilih pilihan dari apa yang mereka inginkan. Jadi mereka di sini memilih yang lebih enak bagi mereka, yang menguntungkan mereka, yang tidak memberatkan mereka. Maka ini bukan dikatakan sebagai seorang mukmin. Seorang mukmin atau mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, maka mereka pasti akan mengatakan, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ini seorang mukmin yang sejati. Jadi mereka bukan mengatakan ketika perintah yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka tidak mengatakan ini wajib atau sunnah, atau ini dibolehkan atau tidak. Nah, tidak. Maka sebagai seorang muslim yang sejati, ketika Allah perintahkan, maka tidak ada pilihan bagi mereka. Dan mereka harus mengerjakan semampu yang mereka mampu kerjakan. Maka Allah tegaskan, menutup ayat yang Allah bacakan, yang kita bacakan tadi, dengan mengatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Maka siapa saja seorang muslim yang dia melanggar aturan Allah dan Rasulnya dengan melisihi perkara yang Allah aturkan atas mereka, maka sungguh mereka telah jauh dari agama Islam. Barakallahu fikum. Dengan tegas Allah berfirman dalam Quran surat Nur ayat ke-51, di mana Allah katakan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Hanya ucapan orang-orang yang beriman sajalah apabila mereka diajak, diseru kepada Allah dan Rasulnya. Apabila mereka orang-orang beriman diseru untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya dalam memutuskan perkara di antara mereka, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami taat, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, kata Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini orang yang beriman. Ini di antara ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka tidak banyak bertanya. Mereka tidak banyak bertanya. Mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan semampunya. Jadi ketika turun perintah dari Allah kepada mereka, contohnya apa? Perintah melaksanakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Ya, jadi mereka enggak banyak bertanya, kok ini begini? Ini kan cuma sunnah, enggak apa-apalah tidak mengerjakannya. Ini kan begini, begitu dan sebagainya. Jadi mereka beralasan. Jadi banyak beralasan. Akhirnya mereka meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah atas mereka. Maka antum perhatikan di sini, ketika turun ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-285, Allah mengatakan, wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu,
kamu nyatakan apa yang dalam perasaanmu, kata Allah. Kemudian apa yang engkau sembunyikan dalam hatimu, maka Allah pasti akan memperhitungkan segala amal perbuatan yang kamu lakukan. Maka ketika turun ayat tersebut, para sahabat begitu galau dalam bahasa kita, merasa keberatan dalam ayat ini, sehingga mereka mengadukan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha ta'ala amarona bima natiqu, sungguhnya Allah telah memerintahkan kami dengan apa yang kami tidak sanggup untuk kami pikul. Itu diantaranya sholat, jihad, puasa, sedekah. Fanusalli wa nujahid wa natasaddaq. Kami sholat, kami berjihad, kami bersedekah, kami berpuasa, kata para sahabat. Walakinnahu anzala hadhil ayah, akan tapi Allah turunkan ayat tersebut, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan jika kamu nyatakan di dalam hatimu sesuatu yang engkau inginkan dari urusan dunia, atau sesuatu yang engkau sembunyikan dalam hatimu, maka Allah akan perhitungkan perbuatan yang engkau lakukan. Fahadhihi syadidah alaihim, maka ini adalah ayat yang begitu berat bagi para sahabat. La ahadun yutiqu, tidak ada satupun sahabat yang bisa memikul beban ayat tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul kita yang mulia bersabda, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum, apakah kalian wahai para sahabatku menginginkan untuk mengatakan sebagaimana ahlul kitab sebelum kalian? Mereka mengatakan sami'na wa asoina, kami taat, kami dengar, dan kami menyelisihinya. Ini ahlul kitab. Ketika Allah perintahkan pada Bani Israel, ahlul kitab, suatu perkara perintah, mereka dengar, tapi mereka tidak mentaatinya. Maka Rasul di sini mengatakan, apakah kalian menginginkan seperti itu, hai para sahabatku? Sebagaimana yang telah dikatakan oleh mereka dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka ketika turun wahyu, perintah yang Allah perintahkan pada mereka, mereka mendengarnya, tapi mereka sama sekali tidak pernah menjalankan perintah yang Allah perintahkan pada mereka. Walakin qulu, kata Rasul, akan tapi katakan oleh kalian, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat, maka ampunilah kami wahai Rabb segala dosa yang kami lakukan, wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkaulah tempat kembali. Wa hakadha yajibu 'alal muslim, kata Syekh, dan ini adalah hal yang wajib bagi setiap muslim. Idza sami'a amrullahi wa rasulah, maka jika seorang muslim mendengar perintah yang Allah perintahkan kepadanya, maka hendaknya dia mengatakan kami dengar dan kami taat. Wa yamtasilu biqadri ma yastati', dan dia berusaha untuk melakukan amalan yang Allah perintahkan padanya. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka Allah tidak akan pernah memikul beban yang tidak sanggup dipikul oleh hambanya. Wa katsirun minal yaumin al-annas, dan banyak pada hari ini manusia, kata Syekh, ya'ti ilaika, datang padamu, yaqul, dengan mengatakan innar rasul amara bikadza, Rasul telah merintahkan hal ini. Kemudian apa jawabannya? Yang ditanya, Rasul telah memerintahkan ini. Kemudian kebanyakan dari kita itu pasti akan menjawab apa? Ini wajib atau sunnah sih? Itu pasti jawaban kita. Ya, contohnya Rasul telah memerintahkan kita untuk sholat
qiyamul lail di malam hari. Ya. Kemudian kita pasti akan menjawab apa? Ini kan sunnah, bukan wajib. Ya. Ini kebanyakan dari kita. Atau dia akan menjawab, ini wajib atau sunnah? Kalau wajib, saya jalankan. Kalau sunnah kan nggak apa-apa ditinggalkan. Ini diantara kita nih banyak, semuanya. Ya. Taib. Barakallahu fikum. Wal wajib kata Syekh, annahu idza amaraka faf'al, maka kalau wajib yang Allah perintahkan, yang Rasul perintahkan, maka kerjakanlah. In kana wajiban faqad abra'ta az-zimmah, maka jika hal tersebut adalah perkara yang wajib, maka telah terlepas bebannya bagimu. Wa hasalta khairan, dan engkau akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Wa in kana mustahabban faqad hasalta khairan aidan. Kalau hal tersebut adalah mustahab sunnah, maka engkau juga akan mendapatkan kebaikan. Amma antaqul, adapun jika engkau mengatakan ahwa wajibun au mustahab, apakah ini wajib atau ini sunnah, wa tatawaqqaf 'alal amal, dan engkau tidak mau melaksanakan amal tersebut, cuma nanya doang. Jadi kalau turun perintah yang tadi kita katakan, Allah perintahkan untuk sholat qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian dia mengatakan ini wajib atau sunnah, cuman ngomong doang dia, tapi tidak mau mengamalkannya. Hatta ta'rif, sampai dia mengetahuinya. Fahadza la yakunu illa min insanin kasul, maka tidaklah dia dikatakan kecuali seorang muslim yang malas dalam beramal. Ya, seperti banyak di antara kita, Allah perintahkan untuk membaca Al-Quran contohnya setiap hari. Kemudian kita katakan, ini kan gak wajib, ngapain baca Al-Quran, tidak wajib kok. Jadi kita hanya bertanya, hanya sebatas bertanya doang. Tapi kita tidak mau mengamalkan apa yang Allah perintahkan pada kita. Taib. Maka orang tersebut adalah orang-orang yang malas dalam beramal, beribadah, kata Syekh. Taib. La yuhibbul khair. Orang ini tidak menginginkan kebaikan pada dirinya. Ammal insan alladzi yuhibbu ziyada fil khair, adapun seorang yang menginginkan kebaikan di dalam hatinya, fa huwa idza alima amrallahi wa rasulah, maka jika dia mengetahui perkara yang Allah perintahkan dan Rasul yang perintahkan, maka dia pasti akan menjawab sami'na wa ata'na tsumma fa'ala, kami dengar dan kami taat, kemudian dia mengerjakannya. Dia mengerjakannya semampu yang dia miliki. Kalau misalkan dia nggak mampu sholat malam 11 rakaat, maka dia sholat 3 rakaat sebelum tidur. Sholat 3 rakaat sebelum tidur. Kalau misalkan dia ingin sholat malam, tapi dia nggak mampu sholat 11 rakaat, maka dia sholat 3 rakaat. 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat witir. Jadi jangan ditinggalkan. Jangan kita hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Tapi kita tidak mau menambah amalan dari amalan yang mustahab sunnah. Dan kita menyangka amalan sunnah adalah amalan yang biasa saja bagi kita. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ini menurut kita kan. Tapi antum perhatikan para sahabat terdahulu. Ketika Allah perintahkan mereka suatu amalan, maka mereka tidak pernah mengatakan ini wajib atau sunnah Rasul. Gak pernah pada mereka itu. Sama sekali para sahabat tidak pernah bertanya. Ketika Allah dan Rasul yang perintahkan suatu perkara, mereka tidak pernah mengatakan Rasul, ini kan sunnah, jadi gak apa-apa dong kami meninggalkan ini, tidak. Ya. Maka mereka berusaha untuk mengerjakan, mengamalkan, bersegera untuk mendapat keridhaan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 'Ala. Taib. 'Ala. 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 '
Barakallahu fikum. Walihada kata Syekh, lam na'had wa lam na'lam anna as-sahabah, oleh karena itu kita tidak pernah menemukan dan tidak pernah mengetahui selama ini para sahabat ketika Allah perintahkan dan Rasul yang perintahkan suatu perkara, mereka mengatakan ya Rasulullah, ala sabilil wujubi au ala sabilil istihbab, apakah ini wajib atau sunnah? Maka pasti mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na wa yamtasilun, kami dengar dan kami taat, dan mereka akan mengerjakan bersegera. Taib. Sebagaimana contoh dikisahkan oleh Syekh, wa najidu sahabat Abdullah bin Umar, maka kita temukan sahabat Abdullah bin Umar, lamma hadatsa ibnahu Bilal, ketika terjadi suatu perkara kepada anaknya Bilal. Abdullah bin Umar punya anak, ya, namanya Bilal. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, innar rasula qala, Rasul yang mulia bersabda, la tamna'u nisa'akum al-masajida, jangan pernah kalian melarang istri-istri kalian untuk mendatangi masjid. Ini Abdullah bin Umar mengatakan kepada anaknya. Kemudian telah berubah kondisi keadaan setelah wafatnya Rasul. Maka Bilal, anaknya Abdullah bin Umar, dengan tegas beliau mengatakan, wallahi lanamna'ahunna, demi Allah, maka kami akan melarang kalian dari mendatangi masjid. Maka ketika mendengar hal itu, Abdullah bin Umar marah. Marah beliau. Kemudian menasihati anaknya, menegurnya, seraya mengatakan, kenapa engkau melarang istri-istrimu untuk mendatangi masjid, sedangkan Rasul tidak pernah melarangnya? Maka karena kejadian hal tersebut, Abdullah bin Umar mendiamkan anaknya sampai beliau wafat. Atau bisa bayangkan di sini, ya. Beginilah kondisi para sahabat tentang keagungan besarnya sunnah Rasul. Jadi mereka tidak milih-milih, tidak memilih dan memilah perkara yang disunnahkan oleh mereka dari sunnah Rasul, mereka kerjakan semampu mereka. Berbeda dengan kita. Amma nahnu, dan apabila kami, kata Syekh, fanaqul hal hadzal amru wajib atau mustahab, ini wajib atau sunnah, ini dilarang atau tidak. Banyak nanya doang kita, ya. Bahkan diantara kita sering bertanya kepada para dai misalnya, Ustadz, kira-kira baik nggak kalau saya sedekah Ustadz? Kata Ustadznya baik. Tapi apa? Kagak sedekah, dia cuma nanya doang. Ustadz, bagaimana menurut antum Ustadz? Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nanya doang. Ketika dijawab oleh Ustadznya, maka apa? Tidak mengerjakannya dia. Sama sekali dia tidak mengerjakan apa yang didapati oleh dirinya dari ilmu, dari penjelasan tersebut. Taib. Ya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kata Syekh, wa ma'adzalika nahnu nubassyirukum bihadis, oleh karena itu kami memberikan kabar gembira dengan datangnya hadis sebagaimana Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencatat setiap amalan yang terbetik di dalam pikiran manusia selama belum dilakukan atau diucapkannya. Jadi kalau misalkan selama dalam hati kita ini ada keinginan atau ada amalan yang kita ingin lakukan, seperti amalan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat atau ucapan buruk, selama belum diucapkan dan belum diamalkan, maka tidak dicatat oleh Allah. Ini termasuk kabar gembira yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Hatta inna sahaba qalu, sampai para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, najidu fi nufusina ma nuhibbu an takuna humamatan. Kami lebih senang menjadi arang, kata para sahabat, yang menyala, dan kami tidak membicarakan suatu masalah yang kami tidak sukai. Maka Rasul yang mulia bersabda, dzaka sharihul iman. Maka itu adalah keimanan yang benar. Dan itu adalah iman yang benar. Lianna syaitan, kata saya, karena syaitan sejatinya mayulqi misla hadhil waswas fi qalbi kharbin. Tidak akan datang kepada seorang yang hatinya rusak. Jadi setan tidak akan mengganggu seseorang yang jauh dari Islam. Ya, dia tidak akan pernah mengganggu. Karena dia tahu nggak ada manfaatnya dia mengganggu seorang yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah berbuat kebaikan. Ya, kemudian orang-orang yang ragu terhadap Islam, ini tidak akan pernah diganggu oleh setan. Selamat orang seperti itu. Ya, jauh dari bisikan syaitan. Wa innama, kata Syekh, tasallatus syaitan ala qalbin mu'min khalisin. Akan tetapi syaitan itu akan datang kepada hati seorang yang beriman, yang selamat, yang ikhlas. Ini syaitan akan berusaha mengganggunya. Tapi kalau kepada orang-orang yang dia nggak pernah ibadah, kerjaannya dia cuma tidur aja, ya, kemudian dia sedikit hanya berzikir kepada Allah, mengingat Allah, ini selamat dia dari gangguan setan. Dia selamat dari waswas setan. Kenapa yang mau dicuri? Antum kira-kira mungkin nggak seorang perampok atau maling mencuri rumah yang kosong, yang nggak ada apa-apanya di dalamnya? Ini nggak akan ada mungkin maling itu masuk. Yang diinginkan oleh maling atau perampok itu adalah rumah yang penuh dengan isi berharga. Ini diumpamakan seperti hatinya seorang yang beriman. Begitulah syaitan berusaha untuk apa? Memalingkan orang yang beriman dari mengingat Allah dan memalingkan hatinya dari ikhlas kepada Allah. Ya, lamma qil, dan ketika dikatakan, ditanya, Abdullah bin Abbas pernah ditanya, bagaimanakah kalau seorang Yahudi yang dia pura-pura masuk Islam, kemudian dia melaksanakan sholat, apakah setan itu masuk kemudian membisikkan was-was kepadanya di dalam hatinya? Maka apa kata Ibnu Abdullah bin Abbas? Maka tidak akan pernah syaitan itu mengganggu orang yang di dalam hatinya itu tidak ada keimanan. Gak akan pernah. Tidak akan pernah, kata Abdullah bin Abbas. Ya, jadi beruntung orang-orang yang hatinya kosong dari keimanan. Gak pernah diganggu oleh syaitan. Enak kan? Sama sekali enak dia. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Ketika antum saja baru takbiratul ihram, itu waswas datang. Ketika antum Allahu Akbar, ada saja pikiran-pikiran waswas cemas dalam hati antum. Kunci mobil, kunci rumah, yang tadinya tidak terpikir ketika antum sebelum takbir.
Berarti tandanya itu apa? Di dalam hati kita masih ada keimanan. Itu tanda yang sangat jelas. Makanya kalau ada orang yang sholat ya, ketika dia takbiratul ihram, kemudian dia tidur dalam sholatnya, maka setan tidak akan pernah mengganggunya. Iya, tidur dia sholat. Tahu sudah salam, ya, ini gak akan pernah diganggu oleh setan. Lagian ngapain setan ganggu dia? Barakallahu. Ya. Maka dengan tegas Abdullah bin Abbas mengatakan, "Fasyaitanu la yuwaswisu lahum." Syaitan tidak akan pernah mengganggu mereka, orang-orang munafik yang di dalam hatinya itu tidak ada apa-apa dalam keimanan. Li'annaha batila min asasiha, karena batil secara asasnya. Adapun syaitan, kata Syekh, yuwaswisu lil muslim alladhi salatuhu sahihatan maqbulatan. Syaitan akan memberikan waswas, bisikan kepada orang muslim yang salatnya benar dan salatnya diterima oleh Allah. Untuk apa? Untuk merusak salatnya. Ya, untuk merusak salat yang ada padanya. Akan tetapi kata Syekh, alhamdulillah Allah telah memberikan obat kepada kita melalui Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul telah memberikan bimbingan, petunjuk kepada kita kalau ada bisikan syaitan yang terbetik di dalam hati kita, maka segera kita beristi'adzah, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian kita meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Ini kalau kita lagi sholat, kemudian kita menghayal, kemudian kita berpikir hal yang aneh dan berpikir sesuatu yang di luar dari kebiasaan kita, maka kita segera untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Taib. Barakallahu fikum. Maka jika seperti itu, maka syaitan akan lari. Syaitan akan bersedih, menangis, dan berputus asa kembali kepada mereka yang meninggalkan orang-orang yang beriman. Ya. Taib. Oleh karena itu kewajiban kita sebagai seorang muslim, kata Syekh, yaitu kita berusaha semampu kita untuk melaksanakan amalan yang Allah perintahkan kepada kita, baik itu amalan yang wajib ataupun amalan yang disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi jangan kita banyak bertanya, apakah ini wajib, ataukah ini sunnah, atau ini hanya sebatas sunnah, tidak. Maka kewajiban kita adalah tunduk, patuh, dan taat terhadap aturan yang Allah aturkan kepada kita. Ini seorang muslim. Kalau kita nggak mampu, kalau kita misalkan hanya mampu melaksanakan yang wajib, kemudian sunnahnya itu kita sering bolong-bolong, ya, kemudian kita sudah berusaha, maka Allah akan ampuni dosa kita. Yang penting kita berusaha untuk mengamalkan perkara amalan-amalan yang sunnah. Sebagaimana Allah berfirman, fa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Rabb, maafkanlah kami. Yaitu dengan apa? Kekurangan amalan yang kami lakukan dari perkara yang wajib. Ini kami adalah orang-orang yang muqassir, orang-orang yang lemah dalam melakukan amalan perbuatan. Ya, terkadang bahkan sering diantara kita mengulur-ngulur sholat wajib. Ya, misalkan sholat zuhur di rumah yang sering itu jam 2,
Kadang bahkan sampai jam 3. Kemudian sholat asar jam setengah 6. Atau bahkan mau jam 6 baru sholat dia. Kemudian sholat maghrib, sholat isya. Ini banyak di antara kita ini yang sengaja dia mengulur-ngulur waktu sholat yang diwajibkan olehnya. Oleh karena itu apa? Allah berfirman, fa'fu anna. Ya Allah, ampuni, maafkanlah kekurangan kami dari perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah. Waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami dari perbuatan yang Engkau haramkan atas kami. Warhamna, dan berikanlah kami rahmat atasmu. Maka di mana kita katakan anta maulana, engkau sebagai penolong kami, fansurna 'alal qaumil kafirin, maka bantulah kami, selamatkanlah kami dari orang-orang yang kafir. Di mana jelaskan oleh Syekh, yang dimaksud pada ayat di sini adalah inti dari kepala pemimpin orang-orang kafir adalah asyaiton. Ya, di mana mereka senantiasa memusuhi umat Islam dan menjadikan tidak senang terhadap Islam. Idzan, kata Syekh, nastafidu min hadhil ayatil karimah al-akhirah anna Allah subhanahu wa ta'ala yahmiluna ma la taqata lana. Kita mengambil faidah pada ayat yang kita bacakan tadi, di mana Allah tidak akan pernah memberikan beban, memikul beban kepada hambanya yang tidak sanggup dipikulnya. Dan Allah akan memaafkan kita dari dosa-dosa selama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah dengan sebenar-benar kembali, tunduk taat patuh terhadap perintah aturan yang Allah aturkan kepada kita. Wallahu taala a'la wa alam. Taib, barakallahu fikum. Ada pertanyaan silakan. Wallahu taala a'la wa alam. Taib.